aku mau siap-siap buat ke acara graduationnya Narasi X YouTube. Kalian tahu kan aku tuh ikut programnya mereka. Ini gak kerasa banget karena udah hampir 1 tahun gitu kan. Biasanya tuh online, tapi sekarang akan ketemu sama kreator-kreator lain, terus juga sama para mentor dan para panitianya gitu. Ya sebenarnya sih berharapnya ada Banana gitu ya, Banana Najwa Shihab, cuma iya udahlah ya, sebagai manusia kita tidak boleh berharap. So temenin aku buat siap-siap dan temenin aku untuk perjalanannya karena ini bakal seru banget. Let's go. Seperti biasa saya awali dengan membaca doa. Ketemu sama mereka. Hai Kak Zahid. Siap. Iya. Aku dari sini. Udah mah. Dari Banten. Oh, dari Banten. Iya, 2 jam doang kesini, doang kan. Soalnya udah jauh. Kakak dari mana, Kak? Aku dari Surabaya. Jauh banget. Dari Surabaya juga ya? No, yes, dari Surabaya, Iya, Surabaya. Kalau ini kalian LPM ya? Iya, dari Solo, Kak. Hai. Ini paling jauh, Manado. Ya Allah, jauhnya 3 jam aja, guys. 3 jam ya? 3 jam. Wih. Tinggalan jadi hangus gitu tuh. Jadi aku gepok gitu loh, biar nggak nungguin lampu. Hujan deras sih waktu nyampe di bandara. Terus ya udah aman aja, kayak dulu udah nggak panas. Tapi aku lupa, Jakarta tuh emang gini ya? Apakah selalu berat? Halo guys, jadi hari ini aku mau jalan-jalan bersama Kak Daniel. Kita mau kemana? Gak tahu, aku yang pimpin jalan coba. Yuk. Dia yang arahkan. Saya ikutin. Jalan, maju, jalan. Ini kita juga bersama bapak-bapak nggak tuh, calon bapak. Iya, bersama calon bapak yang dari jauh-jauh dari Jordan ke Indonesia. Apa? Dia ngomong, aku ngomong bapak-bapak, dia nggak ketika aku ngomong Jordan dia baru nge. Kita mau makan guys, karena ya kita dari tadi pas datang tuh belum makan gitu, jadi kita mau makan apa? Cilok. Cilok. Penyet. Kamu suka cilok? That's my favorite, penyet. Surabaya. Peyek. Penyet. Oh, penyet. You don't know penyet? Ya, I see. Penyet. Kau makanan kesukaan apa? Aku makanan kesukaan aku adalah apa ya? Bingung karena semua aku suka. Tapi yang favorit itu adalah pizza. Apa? Pizza. Pizza? Heeh. I hate pizza. Kenapa? Why? Oh, jadi dia ke sini ya? Mobilnya sudah datang guys tuh. Yuk, kita mau berangkat. Hai guys, jadi akhirnya kita memutuskan untuk makan di Blok M. Harganya Guys. I'm stressed, man. Why? Anjay, Mas. bawah sih, coba lah ya. Tambah nasi satu lagi, satu piring. Ayo, boleh Mas. Satu atau 2? Buat jadi 2 aja. Tambah nasi 2 ya. Ini pesanan Bang Daniel. Mr. Penyet, Daniel. ya, Penyet. Mr. Daniel. Ini juga makanan Mr. Zahid. Makannya Mana, Bang? penyet. Ini BM-nya ini juga makan. Terima kasih ya. Nah, aku udah sampai. Mari kita makan. Doain aku ya, semoga jadi vlogger. Amin. Aku nggak tahu penyet yang dia maksud apa. Penyet, aku taunya penyet yang dimaksud dia itu penyet yang dipenyet gitu loh. Ini gue penyet. Penyet deh. Tebak ini harganya berapa? 40.000. 50. Kamu tebakin harganya berapa? 30. 30. Salah semua. 55.000.
Apa beda ini? Hampir. Sebenarnya Gak suka jadi konten kreator. aku nambahin ini karena mereka ditambah. Tiga. Nah, yuk. Tadi tuh kan, Teman anak narasi. kalau kemarin aku kan seseorang itu bisa diturunkan sampai ke generasi gitu loh. Ada sejarah kelam jadi korban perang dunia, perang Auschwitz. 60. Enak nggak? Worth it nggak? Coba. Boleh kah? Selamat pagi, aku udah siap. Tuh outfit aku ini merah marun. Terus di sini ada logo YouTube, di sini ada logo narasi dan di belakangnya tuh kalian lihat nggak bisa lihat ya. Pokoknya aku nggak sabar banget buat ketemu sama teman-teman konten kreator lainnya. Kita berapa sih Kak jumlahnya? 30-an. Udah siap. Cantik banget. Nih belakangnya nih. Nih belakangnya nih, kreator program 2025 YouTube and Narasi Academy. So aku nggak sabar banget guys buat ketemu sama teman-teman yang lain. Nantikan pertemuan kita ya. See you. Hai, nyampe akhirnya guys. Ini boleh masuk. Ini ada Kak Novi, ada Kak Rizka, Cie yang dapatnya berapa? 3 kali, Masya Allah. Halo, anak-anak. Kalian dari LPM apa? Lokus. Halo, dari Lokus. Kamu? Aku LPM Jumpa. Jumpa sama aku gak sih? Sama Kak Selviana gak sih? Bukan, aku sama Kak Kona. Oh alah. Kita tunggu mau masuk guys. Ada foto kita di sana. Boleh silakan. Welcome. Kita tuh ke kantor Google guys. Di kantor kami ya. Iya. Kita pergi pada di situ. Aku udah duluan ke sini guys. Ke kantor Google. Oh my god. Lihat ada foto aku. Foto aku. Dari narasi ya? Oh ya siap. Aku kira dari YouTube. Karena merah ya? Iya. Dari Boston. Oke. Selama ini lihat di poster aja ya. Sekarang. Sekarang lihat asli. Oke. Keren banget loh. Oke, siapa Mas? Siapa Ditunggu namanya? dengan Tio. Oh. Nanti kontennya harus keren ya. Harus dong. Harus ekspor kantornya. Betul. Mau. Ditunggu konten kecilnya. Oke siap. Sumpah. Ayo ketemu sama Kak Aldo secara langsung. Boleh dong. Waduh, itu bikin dulu kan ya. Beda provinsi. Kurang ya. Maaf ya, gara-gara itu agak kurang maaf ya. Iya. Banten Serang kan? Iya, betul, aku Iya, Serang. betul, aku tahu. Aku Iya. pernah situ. Terus itu lagi dong. Udah cukup. Aku takut kepleset lagi salah. Kalau ke Bandung masuk angin wajar. Ya kan, Malang wajar. Jakarta masuk angin. Lagi musim hujan ya kan? Destinasi pertama Kimia Farma. Ya Allah, Akbar. Dari sekian banyak tempat kamu ke Kimia Farma beli tolak angin. Hai, aku Ismi. Nah, kali ini aku berkesempatan untuk masuk ke ruangan kantor Google. Wow. Dan di acara kreator program tahun 2025 narasi dan YouTube. Nah, kira-kira apa sih yang membuat teman-teman itu bisa masuk ke kreator program? Karena dari 1.000 peserta yang terpilih hanya beberapa orang. Let's go, kita tanyakan. Halo semua, aku Eja. Aku salah satu aktivis lingkungan dan media yang aku bangun adalah Spa Lingkungan. Jadi konten-konten aku berfokus pada isu-isu lingkungan yang ada di Indonesia terutama. Dan aku ikut program kreator dari YouTube dan narasi ini, senang banget rasanya tiba-tiba keterima dari beberapa ratus orang yang daftar dan
excited Salbrut. Jadi buat teman-teman semoga tahun depan teman-teman juga berkesempatan buat ikut program ini. Bye bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Paka, tapi teman-teman biasa panggil saya Dani. Jadi konten saya itu, nama channel YouTube saya itu Dani Paka. Jadi saya fokusnya itu bahas soal politik, geopolitik lah, dalam negeri dan luar negeri. Tapi saya spesifiknya itu bahas tentang isu-isu politik di Papua. Dan saya mengikuti program ini karena bagi saya narasi dan YouTube Indonesia ini dan Google ini sangat membantu saya untuk mengembangkan konten-konten yang saya buat. Jadi selama ini kan saya buat kontennya itu kan ya buat status di Twitter, di Instagram, tapi kadang akun saya diblokir banyak kali di Twitter. Tapi ya puji Tuhan saya ikuti program ini, saya didukung cara buat konten berdasarkan data dan fakta, berdasarkan data jurnalis, sehingga ya sampai sekarang puji Tuhan saya bisa ikut dari Narasi Akademi dan YouTube Indonesia. Jadi pesan buat teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, kalau kamu ingin berkarya, ya berkarya dengan semangat, jangan menyerah. Apapun ide kalian itu kalian bisa salurkan di hal-hal seperti sosial media kalian gitu. Jadi gunakan kesempatan, kalau ada peluang, coba gitu. Coba. Aku Alan. Aku Zahid. Aku ngonten di self development dan edukasi. Sama aku juga, aku concern di self improvement dan pendidikan. Reasonnya kalau aku lebih ke karena aku enjoy banget untuk melihat orang lain berkembang dan say thank you ketika mereka udah masuk kuliah atau ada perkembangan dalam hidup mereka. Kalau aku reasonnya karena ya itu emang relate banget buat diri aku. Terutama video itu sebenarnya mostly untuk diri aku sendiri. Karena kita manusia dan kayaknya butuh deh hal-hal kayak gitu. Just Nextnya semoga kalian bisa ikut program Narasi X YouTube ke depannya. dan see you. Bye-bye. Tahun depan. Jujur, aku berapa kali bikin event kreator, nggak pernah sampai bener seragam semua, kerudungannya merah, pakai outernya merah, biasanya warna-warni. Kalau ini kayak bener-bener kita dari yayasan mana ya? Itu bertanggung jawab juga untuk partnership, kemudian komunitas narasi. Kalau ada yang belum bergabung ke komunitas, yuk gabung ke komunitas narasi. Ada di semua provinsi, ada di semua daerah di Indonesia. Subscriber saya itu cuma 49. Agak nyoba, Bapak. Ulang tahun ke 51 tahun. Jadi tapi literasi keuangan ini penting terutama buat teman-teman semua yang masih berkarir, baru mulai, teman-teman yang masih kuliah dan semuanya. Karena kita ngelihat misalnya kita kan mau masuk ke masa depan yang penuh dengan tantangan yang besar. Oke, siap. Silakan Mas Abram. Oke, Mas Abram ceritain dong. Jelas ini sangat berkesan juga buat aku karena kita sama-sama belajar. Gitu. Kita sharing dari teman-teman kayak gimana, pengalaman bikin kontennya, kesusahannya apa. Dari situ kan aku mendengar, aku juga akhirnya belajar juga. Gitu. Makasar. Ada juga satu lagi. Silakan kalau Katrina gimana dia? Gimana dia? Dia bandel-bandel nggak ada anak-anak ikatan yang heboh banget soalnya. Yang ketawa kayaknya paling sering di ini ya ditanya ya. Aku juga ngajarinnya happy banget ngeliat mereka juga sama-sama pengen tumbuh dan berkembang bareng gitu. Tapi tentu saja semua teman-teman di sini sudah yang terbaik karena terkurang storyteller yang punya kemampuan bercerita yang kuat dan bikin audiens betah sama kontennya. Nominasinya adalah Ismi Wahyu. Dan untuk kreator, dan penghargaan ini sifatnya adalah definitif, jadi dari jumlah subscribers-nya. Kenapa kita dari subscribers? Di sini adalah YouTube benar-benar menghargai bagaimana setiap kreator mengembangkan audiensnya. Aku nggak mau banding-bandingin kayak gimana, tapi teman-teman ngerasa nggak dapat 1000 pertama di YouTube itu is always the hardest. Ceritanya tuh biota lautnya juga. Jadi dari Nintendo Switch lah bisa karaokean juga di YouTube. Terus kemarin Alan Walker pernah juga kesini. Terus siapa Jackson Wang. Kalau ada yang mungkin kesel banget mau nunjuk-nunjuk juga bisa di sini. Ya ini pemandangan dengan kabut. Polusi. Kalau lagi yes. Ada namanya? Kakak nama siapa? Ivan. Sorry. Ada tamu kesini.
Dulu ini adalah ruang massage sebenarnya, cuman semenjak pandemi dinonaktifkan ruangannya. Nah, aku paling jelasin sedikit aja di sini. Ini juga lagi-lagi representasi Indonesia. Kalau teman-teman bisa lihat ada rumah ada, nggak tahu maksudnya kayak gimana tapi Ada kepala berarti Mas? Ada naga. ya ini ruang meeting juga sih sebenarnya, ruang meeting. Kita di sini banyak banget ruang meeting karena tim di Indonesia itu kebanyakan kita tuh tim partnerships untuk di Indonesia. Kayak dari Wombat, terus dari matanya jadi Google. Nah, Google ada dua, di lantai sini sama di lantai atas. Micro kitchen ini basically peran di luar dari jam makan yang tadi udah banyak tadi itu juga. Micro kitchen. Nah di MK ini kalau teman-teman, nah biasanya gini kalau anak konten kreator tuh, ini kalau dia mau sharing, biasanya ya, yang lantai paling atas ini makanan yang lebih sehat. Ya semua makanan sehat sih, cuman kayak ada yang misalnya masih lumayan sehat. Ini lumayan sehat sih, chicken chips sih. Lumayan protein yang lebih bebas. Ada pop mie, ada coklat-coklatan, ada chips. Kalau dia mau ambil silakan teman-teman. Boleh. Mau. Boleh ngambil lagi nggak? Boleh kan? Bangun Nutella. Iya aku kan tadi. MBG. Ini buat oh ini buat tidur. Oh kalau istirahat di sini ya Mas Aldo? Iya. Oh. Wellness itu apa ya? Ketenangan nggak, meditasi kan? Boleh kalau di sini bagus lah di atas tadi. Halo Mbak Dinda. Ini yang punya Mbah Cafe nih. Wah, Mbah Cafe kita. Kita lanjut ke sana yuk. Kita sempat. Beneran di sini. Posisinya di sini, gitu ya. Terus nanti di spot terakhir guys, kita lihat di outdoornya. Karena selama ini kita tadi ke indoor, selama ini kita outdoor. Gak boleh ngebul di sini ya teman-teman ya. Bukan berarti di sini tempat. Wow, ini. Oh iya. Ada Google Chrome, tapi ada beberapa produk Android itu yang mana? Belum ke-update sebenarnya gue kayak Google Cloud kan belum. Guys, ini udah kulamak sekali ya guys. Penampakan kalau misalnya kita kerja di Google, servisnya enak banget. Servisnya oke untuk kita ke kiri. Oke guys, aku nggak tahu kalian masih stay atau enggak di video ini, di video vlog aku, karena ini udah panjang banget. Tapi yang jelas aku mau bilang kalau ini udah tahap terakhir di kantor Google, dan next kita akan ke kantor narasi. So gimana aja keseruannya, ini ASMR-nya. Ikut-ikutan aja. Kan udah check out kita. Oh iya ya. Yuk, Karena kita sekarang mau ke kita naik aja ya. Baris. baris. Oke, baris. Ini Mbak. Tengah-tengah. Oh, tengah. Ayo, semuanya. Guys. Ya. Ayo.
Nanti dulu. Itu aja ya. Ruang tamu kita dulu. Oh guys. Mirror selfie dulu. Akhirnya ke narasi juga guys. Oh my god, narasi. Wow. You. Wow. Selamat datang. Aku pengen kangen. Saya lihat bunch of you berkumpul di sana, foto-foto kan? Kali ini berarti lengkap ya ini ya, semuanya datang dari berbagai daerah, paling jauh dari Aceh kalau nggak salah tadi. Sabang Merauke. Di Wings Timur, ya kan? Di sayap timur. Tadi tengah-tengah itu kalau yang masuk lift itu tengahnya itu badannya di situ. Sampingnya yang tadi. Baru kesini juga. Sebulan libur. Graduation-nya langsung offline hari ini khusus spesial. Jadi aku mau bikin digital aja dan ternyata bener masa depan kita adalah digital konten gitu. Oh, jadi pertama selamat teman-teman. Ini kompetitif banget kita. 19. Jadi ini krem de la krem, teman-teman tuh semuanya udah lewat proses. Jadi you're the chosen ones yang terpilih. Jadi selamat dan selamat juga sudah sampai di hari ini, hari graduation-nya. Udah melewati 8 bulan ya Pak. Dan tujuannya setiap kali bikin konten baru, tujuannya hasil akhir dari konten itu seharusnya bikin kita mau bikin sesuatu yang lain lagi. Itu salah satu ukuran keberhasilan menurutku adalah selesai kita bikin konten, kita nggak puas dengan konten itu. Kalau kita udah puas, udah merasa oke, udah bagus, itu tandanya kita nggak ter-challenge dan ya itu bukan konten yang berhasil menurutku. Ukurannya adalah ketika kamu merasa itu konten masih bisa lebih bagus lagi dan itu punya dorongan kamu untuk bikin konten yang baru. Jadi hopefully 8 bulan ini hal terpenting yang bisa didapat adalah keinginan untuk terus-menerus mau belajar hal yang baru. Tapi yang mau kita kasih nih selama 8 bulan ini, yang pertama adalah membentuk semangat dan grit kalian untuk terus-menerus mau belajar hal yang baru. Karena kuncinya di situ. Things that we learn now is going to be absolute in the next few years. Tapi kemampuan untuk punya semangat untuk mau terus belajar, itu tuh hopefully itu yang kita instill selama 8 bulan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kolaborasi. Udah kenal the chosen ones dari Sabang sampai Merauke. Dan hari ini kalau kita bicara media, kalau kita bicara informasi, kuncinya itu di kolaborasi. Benaran menjadi penjaga demokrasi, itu yang kalian harapkan, yang kita harapkan akan nilai yang kalian dapatkan. Itu perjalanan yang melelahkan dan kerap kali kesepian kalau nggak ada teman seperjuangan. Iya betul. Berusaha konsisten memberikan konten yang penting secara menarik, tidak tergoda pada konten-konten receh yang cepat mendapatkan views dan sebagainya. Itu butuh konsistensi, butuh semangat dan saling disemangati. Dan barisan ini itu harus jadi barisan yang saling menguatkan satu sama lain. Karena godaannya untuk tiba-tiba bikin konten yang ngaco dan sebagainya itu gampang banget. Karena kepuasan ketika dapat subscriber nambah, atau ketika viewsnya tinggi, atau ketika tiba-tiba viral, itu tuh memabukkan. Dan untuk mendapatkan itu mudah, nggak perlu ikut 8 bulan kursus atau pelatihan YouTube, gampang banget. Kalau kesadaran bahwa setiap konten yang kalian keluarkan itu bukan hanya sekedar mengejar jumlah penonton, tetapi bagaimana menjaga nilai-nilai kewarasan publik dengan konten-konten yang penting. Itu yang menurutku mudah-mudahan hal berharga yang bisa kalian dapatkan selama 8 bulan ini. Betul. Itu berubah. Sejak dan sebetulnya aku merasa ya udah agak telat mulai narasi itu. 2017 itu ya? Seharusnya lebih awal lagi memulai, karena tren banyak orang yang mendapatkan informasinya bukan lagi lewat televisi, tetapi lewat handphone, lewat digital. Lalu berusaha gimana caranya ya gait anak muda.
Dan itu luar biasa susah di Metro, karena Metro itu stasiun TV yang nonton pensiunan orang tua. Pengen anak muda paham politik, aku kepengen anak muda nggak ada di politik, aku kepengen show untuk anak muda. Anak mudanya nggak ada di situ, nah ya udah gue pindah, gue cari lu di mana. Pindah, bikin narasi, anak mudanya nontonnya YouTube. Ke YouTube juga terkaget-kaget. Aku inget banget tuh orang YouTube tuh yang sampai akhirnya kayak, ini beneran Mata Najwa mau pindah dari TV ke YouTube gitu. Mereka kaget karena it was such a bold move gitu. Untuk sesuatu yang sangat established di media mainstream, tiba-tiba memutuskan lompat ke YouTube. Ketika itu juga YouTube belum banyak channel-channel serius, isinya YouTube ya belum seserius digarap sekarang gitu. Itu aku belajar lagi gimana caranya nggak jadi penyiar Metro TV. Selamat malam, itulah Headline News bersama saya Najwa Shihab. I'm doing that for sebelumnya itu 17 tahun. Mungkin untuk bisa mengidentifikasi dulu sih, karena aku nggak pernah nyaranin pokoknya asal berani asal hajar gitu. Enggak gitu, maksudnya kita harus realistis juga, kita harus mengukur dampaknya seperti apa, resikonya seperti apa. Jadi bukan hajar bleh. Yang dilakukan Mata Najwa itu juga selalu penuh. Semakin kita ini secara kode etik jurnalistik, aku udah ngecek ke Dewan Pers aman dan sebagainya, sampai akhirnya memang itu nggak bisa diteruskan kasusnya. Dan Dewan Pers juga bilang waktu itu nggak ada etika jurnalistik yang dilanggar. Jadi aku mau ngasih ilustrasi, kalau mau bikin sesuatu yang mengguncangkan, pastikan guncangannya nggak balik ke kita. Do your research, do your homework. Be brave but don't be stupid. Be brave but don't be stupid, adek. Cek semuanya. Itu yang akan jadi amunisi, itu yang akan jadi perisai, sehingga kalau kita diapa-apain, kita ini ada buktinya akhirnya. Tapi memang aku tahu hari gini nggak melakukan apa-apa pun bisa dicari-cari. Betul itu. Kondisi kita hari-hari ini nggak ngapa-ngapain pun dibikin kita deh seolah-olah kita ngapa-ngapain. Itu dia, kembali ke poinku yang pertama, pentingnya berjejaring, pentingnya punya teman seperjuangan, pentingnya punya barisan yang bisa membentengi dan bisa bersuara ketika kita dikriminalisasi. Ada checklist tuh yang seharusnya kita punya ketika kita memutuskan untuk bikin konten atau mengambil sikap tertentu. Dan itu menurutku yang harus dilakukan bukan hanya ketika ada isu-isu besar kayak kemarin 17/8 atau itu, tapi di isu-isu apapun. Di setiap keputusan-keputusan kecil yang kita ambil pun itu perlu dipikirkan. Berpikir kritis. Kadang tuh kita suka salah, dipikir kita udah berpikir padahal itu mungkin ingatan masa lalu. Kayak misalnya tuh kita merasa sudah paham, sudah tahu segalanya, padahal yang kita lakukan cuma membaca komen dan 1-2 detik melihat infografis. Itu tuh tantangan kita juga di dunia digital saat ini nih. Karenanya ya, kemerdekaan berekspresi, bersuara, tapi sebelum melakukan itu pastikan kita pakai otak kita dulu. Betul. Untuk konsisten itu nggak mudah. Untuk konsisten itu butuh keteguhan hati, butuh semangat, dan juga butuh keberanian. 3 hal yang ya mostly bisa datang dari diri sendiri, tetapi itu juga perlu terus-menerus diusahakan untuk keluar. Gimana cara mengusahakan itu? Dengan memastikan kita dikelilingi oleh energi yang memungkinkan kita bisa terus berani, memungkinkan kita kalau misalnya kita sumpek, kita punya keteguhan hati untuk juga mau melewati itu, dan punya energi untuk terus itu tadi mau coba hal yang baru. Jadi setelah ini mungkin nggak akan ada lagi pertemuan seminggu sekali ya biasanya ya. Mungkin nggak akan ada lagi pertemuan seminggu sekali yang seperti ini. Pastikan kalian mendapatkan energi alternatif pengganti itu.
kalau nggak bisa melanjutkan dengan teman-teman yang ada sekarang, yang juga bisa dilakukan dan perlu dilakukan adalah menularkan apa yang udah kalian dapat di lingkungan masing-masing. Be the leader, jadi penggeraknya. Udah dapat ilmu 8 bulan nih, cari temen yang kira-kira juga punya minat yang sama, nggak dapat kesempatan ini, bentuk kelompok itu sendiri. Saling nularin ilmu, saling belajar, dan itu bisa jadi kawanan seperjuangan yang ada di dekat. Karena terkadang perlu nih sentuhan gini yang membanggakan, bangga pada profesi ini. Bukan sekedar bikin konten, kalian menjadi pencetak sejarah digital Republik ini. Pastikan jejak-jejak sejarah yang kalian ciptakan itu, ketika nanti kalian udah berumur 70-80 tahun, itu nggak bikin malu tapi bikin bangga. Setiap konten sekecil apapun yang kalian bikin dengan tulus, dengan berani, dengan kesungguhan hati, itu akan menjadi jejak digital yang nempel, nggak akan pernah hilang, itu akan ada sejarahnya. Jadi, menentukan prestasi ini kayak anak SD gitu ya, iya kan? Aku mau duduk. Teman-teman silakan. Ya. Apapun yang di waktu melampaui generasi membentuk wajah dan kepribadian negeri. Tadi aku bilang. Jadi walaupun konten 5 menit, 3 menit itu tetap akan ngaruh. Jadi never underestimate the power of your content. Iya. Ya kan? Iya, betul. Teman-teman yang cowok mungkin boleh di depan seperti tadi. Yang cowok boleh duduk jongkok di sana. Lagunya nggak apa ya? Boleh gitu. Yang menggoda kenapa? Banyak banget kamu Ti, banyak. Enggak ini. Coba lihat dulu. Hati ya, balik-balik. Sedih banget meninggalkan Jakarta, guys. Di mana selanjutnya kita? And ya, vlognya berakhir. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat diri aku sendiri. Karena tentu 8 bulan ini bukan waktu yang singkat, ini waktu yang cukup lama. Untuk berada di titik ini aku cukup bangga banget ke diri aku. Dan terima kasih untuk Narasi dan YouTube telah memberikan kesempatan aku untuk berkembang menjadi konten kreator yang mengutamakan jurnalistik. So buat kalian semoga juga berkesempatan untuk sama seperti aku atau lebih seperti aku. Nantikan vlog aku selanjutnya dan see you di next video.